Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ceria. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi matematika, melanjutkan tentang pecahan. Kita akan membahas pembulatan pecahan. Anak-anak tentunya masih ingat kan bentuk-bentuk pecahan? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, bentuk pecahan desimal, dan pecahan dalam bentuk persen. Nah, simak ya. Baik, konsep pembulatan adalah mencari bilangan lain yang mempunyai nilai terdekat dari sebuah bilangan yang telah dikehendaki. Ketentuannya ada: untuk angka di bawah 5 harus dibulatkan ke bawah, untuk angka di atas atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Untuk materi selanjutnya, pecahan, kita akan belajar pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama, kita akan belajar pembulatan pecahan terlebih dahulu. Pembulatan pecahan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke bilangan bulat satuan terdekat dengan menggunakan garis bilangan pecahan agar anak-anak mudah dalam melakukan pembulatan. Berikut ada contoh pecahan 5/6 anak-anak. Kita bisa membuat garis bilangan terlebih dahulu dari 0, depan 0 dan ujung akhirnya 1. Nah, kita tuliskan nanti ada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, dan disederhanakan menjadi 1. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Nah, setelah itu anak-anak bisa melihat pecahan 5/6 berada di mana? Ya, benar, berada di titik nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5/6 lebih dekat dengan 0 atau dengan 1 anak-anak? Ya, pintar, lebih dekat dengan 1. Hanya berjalan 1 kali langkah. Untuk ke 0 harus berjalan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti pecahan 5/6 lebih dekat dengan bilangan 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Sudah paham anak-anak? Oke, kita berikan contoh untuk pecahan campuran. Nah, bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Nah, penyelesaiannya sama. Untuk pecahan campuran, yang diperhatikan, yang dibuat garis bilangan hanya pecahannya saja anak-anak. Hanya pecahannya berapa ini? Ya, 1/4. Jadi untuk bilangan 2-nya tidak perlu kita buatkan garis bilangan, hanya pecahannya saja 1/4. Kita buatkan garis. Satu kita tuliskan 0, setelah itu 1/4, habis 1 2/4, habis 2 3/4, 4/4, jadinya 1. Baik, kita letakkan 1/4 berada di 1 ya, angka 1/4. Lebih dekat dengan mana? Tanjungnya lebih dekat dengan 0. Hanya berjalan 1 langkah. Untuk ke 1 harus berjalan 1, 2, 3. Nah, karena 1/4 lebih dekat dengan bilangan 0, maka nanti 1/4 dibulatkan 0. Sedangkan angka 2-nya, nah 1/4 lebih dekat dengan 0, maka angka 2-nya kita tuliskan tetap 2 dan 1/4-nya kita ganti dengan bilangan 0. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Anak-anak, poin kuncinya untuk pecahan campuran, untuk bilangan bulatnya tidak perlu dibulatkan. Yang dibulatkan hanya
pecahannya saja dengan membuat garis bilangan. Setelah hasilnya diketahui, dijumlahkan dengan pecahan dengan bilangan bulat yang ada di depannya. Baik, kita lanjutkan untuk pembulatan pada bilangan pecahan desimal. Nah, kita baca terlebih dahulu. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Aturan pembulatan pecahan desimal: jika berada pada satuan terdekat, anak-anak memperhatikan angka puluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Untuk persepuluh terdekat, anak-anak memperhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Nah, lakukan cara yang sama ke nilai tempat lainnya. Anak-anak, ada contoh soal 3,74. Tadi untuk satuan terdekat yang kita perhatikan adalah perpuluhan. Untuk puluhan terdekat yang kita perhatikan adalah ratusan. Nah, untuk bilangan bulat ini memiliki puluhan dan ratusan. Di sini ada 7 sebagai persepuluhan dan 4 sebagai perseratusan. Nanti akan kita kerjakan. Yang pertama, satuan terdekat. Satuan terdekatnya untuk pembulatannya berarti kita melihat yang angka persepuluhan. Angka persepuluhannya berapa tadi? Ya, di belakang koma ada 1, nolnya 1 berarti puluhan. Di belakang koma ada 2 angka, untuk 4 berarti ratusan. Berarti yang puluhan adalah 7. 7 lebih dari atau kurang dari 5? Lebih dari. Jadi untuk bilangan 7 kita bulatkan ke atas. Tadi ada jika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Jika kurang dibulatkan ke bawah. Sedangkan 7 bilangannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 7-nya kita bulatkan ke atas. Jadi tambah 1 anak-anak, 3 ditambah 1 jadinya 4. Oke, untuk persepuluhan terdekat, nah kita lihat adalah untuk bilangan perseratusannya. Nah, untuk angka tadi, angka bilangan pecahan desimal tadi, perseratusannya 1, 2, ada pada bilangan 4. Nah, untuk bilangan 4 lebih dari atau sama dengan 5 atau kurang dari? Ya, pintar sekali, kurang dari 5. Jadi kita bulatkan ke bawah. Nah, jadi setelah itu 3,74, 4-nya dibulatkan ke bawah. Maka 0. 0 langsung saja. 3,7 tambah 0 anak-anak berarti masih 3,7. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan ke pembulatan persen ya. Untuk pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Nah, anak bisa melihat contohnya ada 18%. Nah, dibulatkan, kita lihat yang kita lakukan ke puluhan terdekat dengan memperhatikan angka satuannya. Angka satuannya berapa? 8. 8 lebih dari atau kurang dari
lebih. Jadi ini jadinya 1 ditambah 1 2 menjadi 20-an 20%. Nah untuk yang nomor 2 73%. Kita lihat satuannya adalah 3 lebih dari atau kurang dari 5? Ya 3 kurang dari 5 berarti kita bulatkan ke bawah 0. 7 ditambah 0 masih tetap 7. Bulatan puluhannya berarti 70%. Untuk 45. Nah 45 ini kita lihat satuannya 5 lebih dari atau sama dengan 0. Ya lebih dari atau sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 5. Jadi nanti 5 dibulatkan ke atas, tambah 4 ke atas, tambah 1 naik ke atas 1. Nah berarti 4 tambah 1 5. Nanti akan menjadi 50%. Baik, nanti kita akan mencoba latihan soal ini anak-anak. Sini ada beberapa latihan soal untuk anak-anak, nanti kita coba kerjakan ya. Yang nomor B yang sudah kita urutkan saja. B 1/5. Kita membuat garis bilangan anak-anak. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 1. 1/5 letaknya ada di sini. Berarti lebih dekat dengan mana? Lebih dekat dengan 0. Jadi 1/5 dibulatkan menjadi berapa anak-anak? Ya 0. Baik, untuk nomor E ya, kita coba yang sudah ditandai 9/10. Dibulatkan menjadi berapa? Garis bilangan terlebih dahulu. Untuk uret-uretan garis bilangnya ibu langsung buat saja, tidak menggunakan penggaris. 2/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6, 7, 8, 9, 1. Nah, untuk 9/10 anak-anak lebih dekat dengan mana? Lebih dekat dengan 1. Berarti kita bulatkan menjadi 9/10 adalah, ya pintar sekali. Untuk yang G ya, ada 1/9 dibulatkan menjadi jadi anak-anak untuk pecahan biasa nanti hasilnya adalah 0 atau 1, hanya itu. Karena pecahan biasa berada di garis 0 dan 1, otomatis nanti hasilnya kalau tidak 0 ya 1 antara dua bilangan ini, kalau tidak 0 ya 1. Kita coba yang pecahan campuran ya. Yang 2 kita simpan dulu 2. Nah kita lihat yang 1/9. Kita buatkan garis bilangan.
9, 4 per 9, 5 per 9, 6 per 9, 7 per 9, 8 per 9, 1 per 9. Nah, 1 per 9 berada di sini. Lebih dekat dengan mana anak-anak? Lebih dekat dengan 0, Bu. Oke. Jadi 1 per 9 dibulatkan menjadi 0. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya 2. Jadi 1 per 9 dibulatkan menjadi 2. Pintar sekali anak-anakku. Yang H sekarang. Yang H 3 10 per 11. 3 10 per 11 dibulatkan menjadi berapa? Ya, yang 3 kita tuliskan 3 dulu. Bilangan bulatnya tetap. Yang kita buatkan garis bilangan adalah 10 per 11-nya. Kita buat garis bilangan anak-anak. Per 11, 8 per 11, 9 per 11, 10 per 11, dan 11 per 11 kita tuliskan dengan 1. Nah, untuk 10 per 11 berada di dekat dengan 1. Nah, berarti nanti kita ini tuliskan 1. Jauh dengan 1, maka 3 ditambah pembulatan dari 10 per 11 1 hasilnya 4. Hebat, anak hebat. Beri tepuk tangan. Oke, untuk yang J anak-anak. Yang J 5 1 per 15 dibulatkan menjadi berapa? 5-nya tetap ya, masih 5. Yang 1 per 15 ini akan kita buatkan garis bilangan yang panjang. 1 per 15, 2 per 15, 3 per 15, 4 per 15, 5 per 15, 6 per 15, 7 per 15, 8 per 15, 9 per 15, 10 per 15, 11 per 15, 12 per 15, 13 per 15, 14 per 15, 15 per 15 hasilnya 1. Baik, ini bilangan pecahannya adalah 1 per 15, lebih dekat sekali dengan 0, jadi nanti kita bulatkan ke 0. 0 kita jumlahkan, 5 ditambah 0 hasilnya. Ya, good job. Kita lanjutkan contoh pembulatan pecahan desimal anak-anak. Yang B, yang nomor 2. Untuk yang B dan C ya anak-anak. Oke, kita coba kerjakan soalnya. Ada bilangan desimal yaitu 1,48. Nah, kita bulatkan kesatuan
terdekat menjadi dan kepuluhan terdekat menjadi. Untuk yang 2B 1,48. Pembulatan satuan terdekatnya dan pembulatan ke persepuluhan terdekat. Nah, maka akan kita tentukan dulu anak-anak. Nah, untuk persatuan terdekat nanti yang akan kita bulatkan adalah untuk angka ya puluhan. Pintar sekali. Sedangkan untuk persepuluhan yang kita bulatkan adalah ya ratusan. Oke, untuk bilangan ini untuk yang ratusan adalah berapa anak-anak? Yang ratusannya ya 8 adalah ratusan, dan yang 4 adalah puluhan. Nah, kemudian kita akan pembulatan yang satuan terdekat. Kita tengok puluhannya 1,48, berarti puluhannya adalah 4 lebih kurang atau sama dengan ya kurang ya anak-anak. Nah, kalau kurang dari berarti dibulatkan ke bawah. Nanti 0 nanti hasilnya ya. Kalau 0 berarti pembulatan satuan terdekatnya adalah 1 ditambah 0 tetap 1. Untuk yang B puluhan terdekat. Nah, bentuknya dalam bentuk satuan anak-anak. Satuannya adalah pembulatannya menjadi 1. Untuk puluhan yang kita tengok adalah ratusannya 1,48. Ratusannya yang 8 Bu. Baik, kita tuliskan 8 dan 5. 8 lebih dari kurang atau sama dengan lebih dari 5 Bu. Ya, berarti nanti kita bulatkan ke atas. Jadi nanti 8 kita bulatkan ke atas, 4 tambah 1 ya anak-anak, berarti hasilnya 1,5. Karena 8 dinaikkan 1 ditambah 1 ke 4 menjadi 1,5. Oke, untuk soal yang C. Yang C ada bilangan 2,35 ke satuan terdekatnya dan ke puluhan terdekat. Nah, anak-anak bisa langsung mengerjakan. Untuk satuan terdekat ya, satuan terdekatnya kita lihat puluhannya 2,35. Puluhannya ada di ya angka 3. Di 3 lebih dari sama dengan kurang dari 5. Kurang Bu. Baik, kalau kurang kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah anak-anak. Jadi hasilnya berapa anak-anak?
ini nanti dihilangkan nolnya jadi 0. 2 masih tetap 2. Untuk yang B, puluhan terdekatnya. Nah, ini satuannya adalah 2. Untuk yang B, ratusannya bilangan 5. 5 lebih kurang sama, ya tepat sama. Kalau sama kita bulatkan ke atas. Jadi hasil pembulatan per kepuluhan terdekatnya adalah, kita tambahkan 1 anak-anak, kita naikkan 1, 3 dinaikkan 1 menjadi 2,4. Pintar. Oke, nanti yang lain bisa anak-anak coba ya, caranya seperti itu. Untuk bulatan persen. Nah, untuk bulatan persen ada soal A, D, dan H. Kita coba kerjakan anak-anak. Untuk yang A, 28%. Nah, Mas ingatkan, untuk pembulatan persen yang kita lakukan yaitu ke puluhan terdekat. Nah, untuk puluhan terdekat yang kita perhatikan yaitu diperhatikan angka satuannya. Pintar. Angka satuannya berapa? 8, Bu. Baik. 8 kurang dari, lebih dari, sama dengan lebih dari 5, Bu. Nah, berarti kalau lebih dari kita bulatkan ke atas. Nah, jadi 28 kita bulatkan ke atas menjadi naik 1, 30. Jadi apanya kita kali 1, 2-nya tambah 1, 3 ke puluhan 30%. Untuk yang B, untuk yang D, soalnya 11%. Kepuluhan terdekat. Kita lihat apa ya, Nana? Satuannya ada 1, 5. Lebih dari, kurang dari, sama dengan pintar. Kurang dari, jadi kita bulatkan ke bawah. Berarti masih hilang ya, 0 ya. 10%. Nah, untuk 99%. 99%. Kepuluhan terdekat. Satuannya adalah benar 9 dan 5. 9 tambah kurang dari, lebih dari, ya lebih dari 5. Kita bulatkan ke atas. Atasnya 90 adalah ya 100. Untuk yang ini ke bawahnya 11 adalah ya 10. Yang ini ke atasnya 28 adalah 30%. Nah, tadi adalah sedikit pembahasan soal anak-anak. Jadi nanti untuk soal yang lain bisa anak-anak coba kerjakan untuk menambah pemahaman anak-anak setelah menyimak video dari Ibu. Tetap semangat belajar. Untuk
latihan soal, anak-anak bisa membuka buku matematika halaman 17, lalu mengerjakan soal nomor 1 A, D, F, G, nomor 2 A dan E, nomor 3 B dan G. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom, di buku anak-anak dan difotokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.